wanita yang sudah menikah, dia jaga dua hak. Yang pertama hak Allah, lalu hak suaminya. Maka dia akan masuk surga. Itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Ahmad bin Abdul Halim ketika menjelaskan hadis ini. Al-mar'u idza tazawwajat kana zawjuha amlak biha min abawaiha wa ta'atu zawjiha 'alaiha aujaba. Seseorang wanita kalau menikah, maka suaminya lebih berhak dibanding kedua orang tuanya. Maka taat kepada suaminya itu lebih wajib daripada yang lain, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, 3 amalan, sholat, puasa, menjaga kemaluan, adalah amalan-amalan induk yang berkaitan dengan hak Allah. Sholat, puasa, menjaga kemaluan adalah amalan-amalan induk yang berkaitan dengan hak Allah. Taat kepada suami adalah amalan induk yang berkaitan dengan suami. Kita pegang 2 ini, insya Allah kita masuk surga. Dan jamaah sekalian, hak Allah harus dikedepankan dibanding hak suami. Makanya kata para ulama, lihat penyebutan taat kepada suami. Coba kita buka lagi hadisnya, terjemahannya. Penyebutan taat kepada suami itu di terakhir setelah 3 amalan yang berkaitan dengan hak Allah. Sholat, lalu puasa Ramadan, lalu menjaga kemaluan, baru setelah itu mentaati suami selama tidak maksiat. Lihat terakhir, kata para ulama, bagaimana dijelaskan dalam kitab Tanwir Syarah Jami' Shaghir, ada pesan kenapa disebutkan terakhir. Itu menunjukkan prioritaskan hak Allah baru suami. Prioritaskan Allah baru suami. Nomor 1 kan Allah baru suami. Karena 3, sholat, puasa, jaga kemaluan, itu Allah, Allah, dan Allah. Kenapa demikian? Karena salah satu penyebab gagalnya wanita jadi wanita salehah, padahal dia udah jadi wanita baik-baik, bukan wanita nakal, ternyata karena dia lebih mencintai suaminya dibanding cinta kepada Allah. Ternyata karena dia menomorsatukan suaminya di atas Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pesan, kata sebagian para ulama, lihat, sholat, puasa, lalu jaga kemaluan, 3 hak Allah, baru 1 hak suami, atau 1,5 kalau mau dikatakan, karena menjaga kemaluan setelah hak Allah, hak suami ketika kita menikah 1,5, 2,5 versus 2,5 baru 1,5. Sekali lagi, dan ini harus dicamkan khususnya bagi yang hijrah, karena peluang bagi ibu-ibu atau wanita yang hijrah untuk lebih cinta kepada suami dibanding cinta kepada Allah itu lebih besar daripada peluang dia nggak sholat 5 waktu misalnya, karena udah hijrah. Peluang dia lebih cinta kepada suami daripada cinta kepada Allah itu bisa jadi lebih besar daripada peluang dia tidak puasa Ramadan. Jangankan yang sudah hijrah, yang belum hijrah biasanya puasa Ramadannya komplit, apalagi yang sudah hijrah. Tapi ujiannya justru di suaminya, bukan karena perselingkuhan, bukan karena pengkhianatan, justru karena lebih cinta kepada suami daripada cinta kepada Allah. Dan ketika
menunaikan hak suami tidak ada niat takarub kepada Allah, karena dalam hatinya hanya suami, 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 dan itu menghancurkan kita sebagai seorang wanita. Dan ingat, Allah itu pencemburu. Cinta sama suami jelas, tapi harus tahu posisinya ada di mana. Selalu di bawah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ini, puasa hak Allah, sholat hak Allah, puasa hak Allah, jaga kemaluan hak Allah, baru taat kepada suami.